Ya, silakan dimulai. Ini Bapak. Silakan moderator Baik Nur Laila Hardiana. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Baik, yang terhormat Bapak Muhammad Tahir, SPD, MSN, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP, dan yang terhormat Bapak Muhammad Arci Maulida, MPD, selaku Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk kembali melakukan kegiatan kita, yaitu ngobardos. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Saya Baik Nur Laila Hardiana selaku moderator pada malam hari ini. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada malam hari ini yaitu pembukaan, sambutan Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP, sambutan kepada Bapak dosen kita, kemudian sesi menjawab pertanyaan, dan sesi diskusi bebas, kemudian penutup. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita memulai acara kita dan membukanya dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP oleh Bapak Muhammad Tahir, SPD, MSN. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas enggak ya? Jelas, Pak. Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arci, Mas, sehat Mas? Jadi saya dan Pak Arci dari tadi pagi kita di Hotel Aruna sampai sore tadi dan saya kok kecapean ini. Makanya tadi saya udah WA ini siapa Fikri ya? Fikri Pak. Ya, permalumkan bahwa selesai saya membuka, nanti saya minta tolong Mas Arci untuk mendampingi adik-adik. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab nanti silahkan di WA ke saya, juga boleh. Baik Mas Arci dan adik-adik, ini kegiatan ngobardos ini sudah kesekian kali ya, dan sepertinya PAUD juga akan mengikuti jejak PGSD untuk mengadakan kegiatan yang sama. Dan memang kegiatan ini terus terang saya sangat mengapresiasi ya. Dengan demikian apa yang menjadi persoalan-persoalan selama ini mungkin sulit untuk diutarakan, mungkin silakan diutarakan pada kegiatan ini, dan insya Allah kita bisa menemukan titik temu ya. Dan ke depan nanti juga tema-tema yang lain silakan adik-adik mahasiswa buat sedemikian rupa sehingga teman-teman dosen yang lain juga bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Kali ini ada tema yang menarik disampaikan bahwa kampus 2 merangkul semua. Ini sharing artinya ya, kita saling berbagi, dan kebetulan saya dapat informasi dari Fikri dan Rizky, Ketua MPS,
bahwa mungkin nanti lebih ke tentang spada, tentang sia ya. Nanti Mas Arci akan menyampaikan banyak hal karena beliau ini juga sebagai salah satu tim untuk di spada di FKIP khususnya. Ya, jadi saya yakin adik-adik akan memperoleh jawaban seterang mungkin, dan juga tadi saya sudah sampaikan yang harusnya banyak ikut ini di adik-adik maba ya. Jadi Rizky, kemudian Salma, Fikri, Diana dan yang lain saya minta maba supaya banyak yang ikut. Jadi saya berharap adik-adik jangan sampai keluar dulu sebelum selesai kegiatan ini. Dan saya yakin kegiatan kita ini insya Allah sangat bermanfaat. Ya. Jadi silakan nanti mekanisme seperti apa, Mas Arci mau menyampaikan materi dulu atau langsung tanya jawab juga, monggo. Jadi kita santai nih Mas, ngobrol biasa gitu. Koyo koncone dewe lah, adik-adik ini ya. Ya. Siapa? Pokoknya adik-adik mahasiswa, insya Allah Mas Arci sangat membantu kita ya, dan adik-adik saya yakin tidak sungkan-sungkan untuk bertanya, ya, menyampaikan banyak hal ke beliau. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya sekali lagi mohon maaf ya semua Mas Arci. Jadi saya izin dulu ini. Ini nanti saya tetap rekaman sampai selesai. Terima kasih itu dari saya, Mas. Mohon dibimbing adik-adik ini dulu, ditemani. Insya Allah. Terima kasih banyak ya semua. Nur Diana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Tahir SPD MSN atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya sambutan dari Bapak Muhammad Arci Maulida MPD selaku dosen muda program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kepada Bapak dipersilakan. Alhamdulillah ya, dimensi mudanya. Soalnya banyak yang bilang saya sudah tua ya. Jadi beruntung kalau misalkan disebut muda ini sampai saya ngomong berapa. Muda terus Mas. Oke, jadi mungkin saya tidak membuka lagi karena tadi sudah dibuka oleh Pak Tahir ya. Jadi mungkin inilah saya langsung kasih materi saja karena mungkin juga tadi supaya selesainya juga tidak terlalu lama. Jadi mungkin saya berikan materi terkait dengan pembuatan akun di Spada karena mungkin ada dari beberapa peserta yang ikut kegiatan WordPress ini dari maba atau mungkin ini kalau yang banyak sih yang saya kenal orang-orangnya sih ini baik Nurlaila Herdiana, Cahaya Rizky, Salma, ini udah orang-orang veteran ini di PGS ini. Yang dari maba ada nggak kira-kira? Ada Bapak. Berapa orang ini dari maba kira-kira? Hadir. Oh ini ya, ada beberapa dari maba ya. Oke. Jadi mungkin ini saya kasih materi ini mungkin lebih condong untuk maba karena mungkin untuk yang kakak-kakak tingkat sudah melewati fase ini, jadi sudah paham gimana caranya login di Spada, gimana cara menggunakan Spada, gimana cara mengikuti kuliah di Spada, gitu kalau udah biasa. Tapi mungkin ini untuk maba-maba yang masih baru, jadi nanti kita lebih banyak diskusi saya kasih materinya sedikit saja. Karena memang gampang sih sebenarnya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Oke, jadi ini untuk maba. Kalau misalkan mau bikin akun di Spada, silakan masuk ke SIA terlebih dahulu. Pastikan masing-masing sudah punya akun SIA kan. Silakan masuk ke SIA. Kemudian nanti pilih pengaturan, kemudian pilih akun dan pilih dari penggerak. Di dalam SIA itu kalian klik pengaturan. Setelah dari pengaturan kalian pilih akun.
Setelah dari akun, kalian pilih daring. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk username, kalian boleh ganti nama, tapi kebanyakan sih tetap di NIM kalau untuk usernya. Nah, passwordnya ini kalian bisa bebas. Pokoknya 6 karakter. 6 karakter dan kombinasi huruf dan angka. Jadi pokoknya minimal 6 karakter kombinasi huruf dan angka. Setelah itu kalian simpan, habis itu kalian langsung masuk ke daring Unram, login dengan username-nya NIM kalian tadi, kemudian passwordnya adalah password yang sudah kalian buat. Sudah gitu aja. Jadi kalau kalian merasa kesulitan masuk ke Spada, jadi kalian mungkin itu belum mendaftarkan akun kalian lewat SIA tadi. Tapi kalau misalkan kalian sudah melewatin langkah yang ada di SIA tadi, sudah ganti password, itu pasti nanti bisa masuk login ke Spada. Oke, setelah itu kalian login ke Spada dan langsung masuk ke dashboard. Seperti ini tampilan dashboardnya. Ini kan tampilan dari Unram yang lama ya. Saya coba tunjukkan tampilan dari Unram yang baru. Ini. Kalau kalian search juga gampang, tinggal klik aja spasi Unram, nanti pilih yang paling atas. Kemudian kalian bisa login. Nah, ini tampilan tadi PPT tadi masih tampilan seperti itu. Kemudian kalian bisa login di sini. Kalau ini kan sudah otomatis disimpan. Jadi kalau kalian untuk mahasiswa itu di sini kalian klik name kalian, kemudian di sini password yang sudah kalian buat di SIA tadi. Login aja. Nah, ini dashboardnya. Nah, untuk mahasiswa itu kalian punya course overview. Course overview ini isinya adalah semua mata kuliah yang kalian sudah terlibat sebagai partisipan di situ akan muncul di sini. Jadi kalau kalian jadi partisipan di belajar dan pembelajaran IPA, kalian akan ada di sini. Di sini akan muncul. Kalau kalian ada di partisipan di ilmu keilmiahan dasar, kalian ada di sini. Kalau kalian ada di media pembelajaran, kalian ada di sini. Jadi di sini nanti akan muncul mata kuliah yang kalian itu sudah jadi partisipan. Nah, pertanyaannya, di mana nyari mata kuliah yang kalian itu belum jadi partisipan? Nyarinya di sini. Di sini ada site home. Jadi di sini dashboard, di sini site home. Kalian klik site home. Setelah itu kalian cari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ini kan sudah terbagi per fakultas. Nah, ini FKIP kan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kalian cari PGSD di sini. PGSD. Oke. Nah, kalian di sini bisa cari. Kalian mau cari mata kuliah apa? Yang kalian biasanya kan sebelumnya dapat instruksi dari dosen kan. Nama mata kuliahnya apa, enrollment fee-nya apa. Nah, misalkan kalian disuruh masuk ke pembelajaran CMSD kelas 5I misalkan. Kalian tinggal klik. Ini udah dibuka. Kalau bisa langsung masuk, artinya kalian itu tidak dikunci kelasnya. Berarti kalian nggak perlu enrollment fee untuk masuk ke kelas pembelajaran Sains 5I. Kalau misalkan kalian dikasih enrollment fee, berarti mata kuliahnya pasti ada tanda kuncinya seperti ini. Kalau ini kan gemboknya kebuka nih. Nah, kalau ini kan terkunci. Kita coba lihat. Nah, di sini kalian akan masukkan enrollment fee-nya. Ini enrollment fee-nya nanti akan dikasih oleh dosen masing-masing. Jadi kalau kalian udah klik, misalkan enrollment fee-nya seminar PSDA gitu, dan apa kalian tinggal enroll me, udah kalian akan masuk di kelas itu. Dan kalau kalian udah masuk di kelas itu, otomatis nanti akan ada di dashboard. Jadi kalau nanti kalian login lagi nggak perlu lagi lewat chat room, karena mata kuliah kalian perlu di dashboard. Oke, kira-kira seperti itu sih. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit terkait dengan beberapa tools yang ada di Spada. Oke. Di sini
Saya switch role dulu sebagai mahasiswa supaya tampilannya, karena ini tampilan untuk dosen ya. Oke, jadi tampilan untuk mahasiswa seperti ini. Nah, di sini kalian akan bisa skripsi mata kuliah, ada pengumuman, kemudian ada LPS, kemudian ada sumber belajar. Ini sumber belajar Google Classroom dalam konteks media pembelajaran. Kemudian sesuai dengan kesepakatan, kalian nanti meetingnya itu adalah menggunakan Google Meet yang linknya itu diletakkan di Spada. Jadi kenapa ini penting? Saya jelaskan bahwa kenapa kalian nggak buka Google Meet-nya, kenapa nggak dari lewat WA Group aja Pak, lebih gampang, lebih simple. Kenapa linknya nggak dibagiin lewat WA Group? Kenapa harus lewat Spada? Karena kalau misalkan link Google Form itu diletakkan lewat WA Group, dikirimkan oleh dosen lewat WA Group, maka dia tidak akan terekam di Spada. Padahal kita butuh kita butuh catatan bahwa kalian itu melakukan perkuliahan. Dan itu bisa terdeteksi di Spada. Makanya itu link itu seharusnya dikirimkan oleh dosen lewat Spada, lewat sini. Jadi kalian tinggal klik di sini. Ini link Google Meet. Kalian klik di sini, kalian masuk ke kelasnya seperti itu. Jadi 5A linknya sendiri, 5B sendiri, 5C sendiri, 5D sendiri, 5E sampai 5I linknya beda-beda. Tergantung kelasnya masing-masing. Jadi sebaiknya link itu memang kalian masuknya lewat Spada. Kalau lewat Spada gagal, baru nanti bolehlah pakai WA Group. Tapi utamakan lewat Spada dulu supaya terekam dan nanti perkuliahannya itu terdata. Nah, kemudian ini namanya forum diskusi. Seperti ini, ikonnya begini. Nah, di dalam forum diskusi ini kalian punya kesempatan untuk memposting satu pertanyaan dan menjawab satu pertanyaan atau lebih. Jadi kalau mempostingnya biasanya cuma satu kali, tapi kalau membalas pertanyaannya bisa berkali-kali. Jadi misalkan ada temennya yang posting, kamu bisa ngejawab. Sistemnya kayak balas komentar di Facebook. Nah, mirip banget kayak gitu. Jadi misalkan ada temenmu yang posting pertanyaan A, kamu bisa menimpali dengan jawaban atau dengan sanggahan dan sebagainya. Terus kemudian di sini juga ada video pembelajaran dan ini diambil dari YouTube. Jadi kalau kalian klik di sini akan langsung terputar video yang ada di YouTube. Jadi kira-kira seperti inilah. Nah, ini mungkin yang penting ya untuk maba. Pengumpulan tugas lewat Spada itu juga ada assignment seperti ini. Caranya gimana? Kalau kita klik, di sini kalian akan menjawab, baca instruksinya kan, harus menentukan seperti ini dan seperti ini. Oke. Nah, gimana cara uploadnya? Di sini nanti kalian ada add submission. Nah, di sini tempat kalian upload. Kalian klik. Kemudian kamu akan ada, ini masih muter. Nah, ada tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada dua, ada folder, ada files. Biasanya yang di-add kan files kan, jadi bukan folder. Jadi kamu tinggal klik ini, kemudian upload file, kalian choose file dari komputer kalian. Oke, misalkan saya klik satu ini, kemudian klik open, kemudian kalian upload, sudah selesai. Upload. Nah, yang jangan sampai lupa adalah tidak hanya sampai pada upload, kamu harus save change dulu. Jadi kalau misalkan kamu cuma upload tapi nggak kamu save, itu tidak akan terkirim. Dan kami sebagai dosen tidak akan bisa membaca tugas kamu. Makanya itu penting untuk selain upload, itu belum selesai, kamu harus save change terlebih dahulu. Nah, kalau udah kayak gini, oke. Kamu kan udah punya file submission di sini kan? Nah, kamu tuh punya dua kesempatan. Bisa edit, bisa remove.
Kalau mau edit ya tinggal edit, kalau mau remove ya tinggal remove. Ini berarti tugas kalian sudah tersubmit. Oke. Saya pikir itu poin-poin yang paling penting di SPADA ya. Jadi soal apa namanya? Soal pengumpulan tugas, soal virtual dan soal kursi. Itu yang paling sering dipakai oleh Bapak dosen di platform SPADA. Sehingga itu yang saya jelaskan. Oke, kita langsung masuk tanya jawab aja. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, tidak harus untuk maba, jadi untuk yang tingkat mungkin yang masih bingung soal SPADA, gimana cara makainya dan sebagainya bisa ditanyakan. Silakan, baik Nurela, saya kembalikan moderator. Iya Bapak, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Muhammad Archi Maulida MPD atas materi yang telah disampaikan. Mungkin langsung saja ya kita memulai diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Archi tadi. Mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak atau adik-adik ada yang ingin ditanyakan, padanya saya persilahkan. Kepada Salma Firdaus, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Baik Pak, mungkin di sini saya mewakili adik-adik mahasiswa baru Pak. Mungkin mereka masih malu bertanya, jadi sedikit menyampaikan gitu. Dan saya juga pernah mengalami kasus yang agak apa ya di SPADA ini Pak. Waktu itu ceritanya gini Pak, saya lagi UTS atau enggak ulangan tengah semester atau enggak ulangan akhir waktu itu di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, lupa saya submit itu kan Pak. Jadinya kirim aja, terus lupa di submit. Nah, waktu itu konfirmasi ke dosennya. Nah, beliau bilang tidak apa-apa, tapi jangan sampai diulangi lagi. Nah, apakah pada saat seperti itu diterima sama dosennya atau bagaimana Pak? Lupa kita tekan submit sehingga enggak hijau warnanya, masih kuning, merah ya? Merah tapi udah terkumpul gitu Bapak. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua Pak, mungkin kan beberapa dosen sering mengirim dalam bentuk file ekstrak gitu ya Pak di SPADA ini. Mungkin itu adik-adik ini masih awam Pak, jadinya bagaimana cara mengekstrak file itu menjadi folder kembali. Gitu Pak, mohon terima kasih Pak. Sebelumnya Bapak, mohon maaf belum dihidupkan mikrofonnya. Oke, sorry. Sorry saya juga lagi di luar ini, makanya agak ribut, betul. Maaf ya. Oke, yang pertama soal assignment ya, soal penugasan. Kalau misalkan di SPADA itu memang harus disubmit. Kalau misalkan kalian cuma upload dan lupa submit, pasti dosennya nggak bisa menerima. Jadi dosen itu nanti hanya menerima file yang sudah disubmit oleh kalian. Kalau misalkan kalian belum submit, itu masuknya di draft. Yang artinya kalian masih bisa edit, kalian masih bisa hapus. Tapi kalau udah disubmit, ya berarti itu sudah kalian kirim. Dan itu sudah diterima oleh dosennya. Jadi jangan sampai lupa submit. Itu penting. Kemudian tadi pengalaman dari Salma semoga tidak diulangi oleh maba-maba. Jadi pastikan warnanya sampai hijau, sampai komplit. Karena di SPADA itu kan kalian punya activity completing ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah selesai mensubmit sebuah tugas, nanti akan ada centang. Nah itu pastikan sudah centang supaya dosen itu sudah terima tugas dari kalian. Kalau misalkan kalian belum tercentang, ya berarti nanti dosennya nggak terima. Seperti itu. Kemudian untuk yang ekstrak, oke, saya kasih contoh langsung aja kali ya, supaya lebih gampang. Ini Bapak. Gampang banget loh padahal ini. Nggak mungkin.
aneh gitu kalau kalian nggak bisa ekstrak. Oke, coba sebentar ya. Ekstrak file. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Oke. Sudah, Pak. Sebentar. Saya cari file yang bentuknya ekstrak dulu ya. Oke. Ya, ini ya, udah kelihatan? Sudah ya? Udah, Pak. Oke, jadi ini kan file ekstrak nih. Bagaimana cara mengekstrak? Kalian tinggal klik kanan. Setelah klik kanan di sini ada extract files, extract here, extract to, sama open. Kalau open berarti cuma buka. Kalau open berarti cuma ngelihat dalamnya isinya apa doang. Jadi nggak diekstrak. Oke, cuma ini. Kalian bisa ngelihat di dalam ini isinya apa. Oh, ini PAK, isinya gini. That's it. Tanpa ngekstrak. Nah, ini kalau yang open. Nah, kalau ekstrak ini ada 3. Ekstrak file, ekstrak here, ekstrak to. Nah, ekstrak file, kalian bisa pilih ekstrak file atau ekstrak here. Sama, boleh, terserah, bebas ini. Tapi kalau saya biasanya pilih ekstrak file. Seperti ini, kemudian saya klik OK. Di sini di atas. Yes, ini dia foldernya. Di sini sudah ekstrak tadi sudah berubah menjadi folder ini. Nah, seperti ini. Jadi jangan lupa, atau bisa ekstrak here sama aja. Ntar ini saya harus dihapus dulu. Ekstrak here sama aja. Klik kanan, kemudian ekstrak here. Ya, sama aja nih hasilnya. Yes. Seperti itu ya. Oke, Bapak. Oke. Terima kasih Ada. sebelumnya, Pak. Oke, sama. Ada yang lain? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah paham? Atau mungkin ada di luar sepada lah? Apa mungkin yang masih mengganjal? Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti kita WA-kan ke Pak Kajur. Jadi Bapak ini sebelumnya sudah ada pertanyaan beberapa yang masuk melalui WhatsApp group ke bagian acara. Jadi tapi ini di luar konteks materi. Jadi bisa ditanya. Oke. Bisa, silakan. Di sini soal pertamanya itu apakah literatur yang digunakan untuk referensi tugas harus berasal dari jurnal atau artikel? Bisa diulangi? Lanjut. Apakah literatur yang digunakan untuk referensi tugas harus berasal dari jurnal atau artikel? Oke, tugas ya ini, bukan skripsi kan konteksnya. Ini Bapak tugas. Oke, jadi begini, referensi yang terbaik saat ini itu memang bersumber dari unsur jurnal. Jadi jurnal artikel ini memang referensi terbaik. Kenapa? Karena jurnal itu sudah direview dan sudah dipastikan bahwa data dan tulisan itu valid. Sehingga kalau kalian merujuk sesuatu yang sudah direview dan sudah dikatakan valid, maka itu rujukan kalian berarti bagus, referensi kalian berarti bagus. So, kalau kamu nanya apakah harus dari jurnal, tentu tidak. Kalian bisa ambil dari buku, kalian bisa ambil dari
website, tapi bukan blogspot ya. Jadi website yang resmi, misalkan websitenya NCTM atau websitenya misalkan dari WHO atau websitenya kementerian apa, itu it's fine. Tapi kalau dari blogspot, misalkan blogspot pengetahuan.pgsd_ sangat terpercaya, nah itu jangan tuh kayak gitu. Atau blogspot PGSD hashtag terbaik atau apa, itu jangan. Jadi kalau blogspot, jadi gini, rujukan terbaik itu tentu dari jurnal. Nomor 2 itu dari buku. Jadi kalau kalian harus memilih rujukan, ambil dari 2 unsur itu, rujukan jurnal atau dari buku. Yang ketiga, kalau maksa di jurnal dan di buku itu nyari-nyari nggak ketemu, baru dari website, tapi website yang resmi. Nah, kenapa blogspot itu haram hukumnya untuk dijadikan rujukan? Saya bilang haram ya. Dijadikan rujukan saja jarang, apalagi kalau tugasnya kopas dari blogspot itu, tambah lebih haram lagi. Jadi kenapa? Karena blogspot itu sifatnya subjektif dan tidak ada kurasi. Kurasi itu maksudnya tidak ada seleksi. Jadi kalian kalau punya blogspot, selama kalian itu pemegang akun blogspot itu, ya kalian mau nulis apapun di situ boleh. Orang nggak akan bisa menjudgment, orang nggak akan bisa menilai. Nah, kenapa itu jadi rujukan yang jelek? Ya karena itu pemikiran yang tidak tervalidasi, tidak terreview, tidak ternilai oleh orang lain. Tidak ada yang, jadi kebenaran di tulisan blogspot itu yang menurut yang punya blogspot gitu, tidak dipercaya dan tidak divalidasi oleh orang lain. So, rujukan terbaik kalau kamu tanya saya haruskah dari jurnal? Tidak harus, bisa dari buku, bisa dari website resmi, bisa dari mungkin dari PPT, tugas Bapak Ibu dosen yang lain juga bisa, asalkan rujukan jelas gitu ya, kapan gitu. Tapi kalau saya harus memilih, saya akan memilih untuk merujuk atau referensi saya pasti dari jurnal. Terlebih lagi kalau dari internasional, itu pasti lebih bagus lah istilahnya. Seperti itu Nur Lela ya. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin Oke. tadi di saudara Fikri mungkin bisa bahkan saudara Fikri. Ya. Fikri, tadi angkat tangan ya? Maaf Pak, ketekan. Oke. Oke Nur, pertanyaan kedua. Baik Bapak, pertanyaan kedua di sini apakah Ini Salma angkat tangan nih Salma. kita ke Kak Salma dulu Bapak lagi. Oke, boleh. Kak Salma, silahkan. Baik Pak, maaf saya aja yang nanya. Ya nggak apa-apa. Ini Pak, sebelumnya pernah dibahas di Ngobardos kemarin, yang dulu yang pertama, masalah program inovasi yang Field Assistant nih Pak FA. Oke. Di sini juga banyak mahasiswa semester 5 yang akan menuju semester 7 nih Pak. Nah, kemarin salah satu aspirasi mahasiswa itu kenapa kurang sekali sosialisasi program-program yang seperti ini Pak. Seperti ada kecemburuan tersendiri dari hati mahasiswa. Kenapa mahasiswa yang ini aja yang tahu? Kenapa yang ini? Karena saya waktu itu selaku penanggung jawab Pak, ditunjuk sama Bu Awal. Saya laksanakan tugasnya sudah menyebar waktu itu Pak. Mungkin tapi karena bukan dari dosen jadi agak diabaikan pesannya. Apa sih ini enggak jelas FA itu apa gitu. Nah, mungkin Pak karena di sini banyak mahasiswa semester 5 juga Pak, dan kalau mungkin ada tahun depan Pak lagi yang nih program sih, ini. Kemungkinan ada kemungkinan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan apa sih Field Assistant itu dan bagaimana programnya Pak supaya nanti mereka ini calon penerus FA di tahun depan. Terima kasih Asik. Pak. Oke, jadi yang pertama yang harus diketahui, FA itu dipilih ya. Jadi mendaftar itu tidak cukup tidak cukup mendaftar terus otomatis jadi FA, itu tidak. Jadi FA itu seleksi, hasil pengamatan, hasil observasi. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang cemburu, ya pertama harusnya dia mendengarkan edaranmu karena kamu sudah mengedarkan. Yang kedua,
even dia mendaftar pun belum tentu keterima gitu. So ya tidak ada yang perlu dicemburi, itu pertama. Karena FA itu dipilih, bukan daftar terus langsung keterima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, FA itu apa? Jadi program inovasi itu adalah program hasil kerjasama antara FKIP dengan inovasi yang fokus utamanya itu kalau pada tahun 2019 itu 2020 itu fokusnya pada pendidikan inklusi. Nah, kalau yang tahun 2021 itu fokusnya pada literasi dan numerasi. Nah, di mana posisi FA di program itu? FA itu posisinya ada di sekolah untuk membantu FASDA dalam melaksanakan program. Jadi FASDA itu adalah kepala sekolah, pengawas, dan guru yang sudah diseleksi. Jadi dari sekitar 50 sampai 100 orang itu kita cuma ambil 20 orang saja yang menjadi FASDA dari antara guru-guru itu untuk akan menjadi kepanjangan tangan dari tim pelaksana yaitu UMRAM PGSD untuk mengajar di sekolah, memberikan pelatihan di sekolah, kemudian mendampingi Bapak Ibu guru di sekolah sasaran. Nah, dan FA perannya adalah membantu FASDA. Jadi FA itu menyiapkan logistik pelatihan, menyiapkan banner, menyiapkan konsumsi ikut pelatihan. Tentu dananya dari inovasi, tapi yang menyiapkan misalkan kayak pesan-pesan dan sebagainya. Itu FA. Menyiapkan media-media yang digunakan, nyetak soal, pretest, posttest, respon dan lain sebagainya. Itu tugasnya FA ketika pelatihan. Ketika pendampingan, tugasnya FA adalah mengasesmen siswa ketika FASDA-nya tidak ada. Seperti itu. Jadi kayak FA itu sudah dibekali instrumen, nanti FA itu nanti akan mengasesmen siswa itu ada di level literasi dan level numerasi seperti apa. Apakah sudah bagus level numerasinya, apakah sudah bagus level literasinya, dan sebagainya. Itulah mengapa menjadi FA itu sangat menguntungkan sebenarnya. Karena pertama kalian dapat instrumen, so itu bisa dipakai untuk skripsi. Kalian nggak perlu bikin instrumen dan sudah pasti instrumennya valid karena itu memang instrumen yang disusun oleh tim pengembang dari inovasi Australia dan dikembangkan ulang oleh tim pelaksana dari UMRAM. Jadi sangat istilahnya sudah teruji lah instrumennya. Kalian bisa pakai itu, kalian bisa mengadaptasi itu untuk skripsi kalian. Kemudian yang kedua, kalian punya waktu yang panjang di sekolah untuk menggali masalah apa yang ada di sekolah. Nah, itu juga penting. Nah, kalau tahun ini FA itu diintegrasikan dengan program PLP 1 dan PLP 2 sehingga ada namanya PLP tematik. Nah, itu tadi PLP yang ikut PLP tematik itu ya FA itu FA yang sudah dipilih, FA yang sudah disaring sedemikian rupa sehingga terpilihlah orang-orang itu, mahasiswa itu. Seperti itu. Jadi basically FA itu ya tugasnya mendampingi guru di sekolah ketika pendampingan dan membantu FASDA ketika pelatihan. Itu tugasnya FA. Terima kasih Bapak. Didengar ya adik-adik, siapa tahu bermanfaat. Yes, betul. Dan untuk adik-adik semester 5 yang nanti mau semester 6 ya, dan sudah mungkin mau ikut program FA, menjadi FA di program selanjutnya, misalkan ada, ya persiapkan diri dari sekarang dan kalau ada info langsung gercep aja karena memang kita mau sistemnya seleksi, bukan asal daftar gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian ketinggalan pendaftaran, ya sudah lewat. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Teman-teman yang lain lagi ingin bertanya? Yang mungkin belum ada Pak ya, kita lanjutkan pertanyaan masuk ke WA saja Pak. Oke, silakan.
Mungkin di sini terkait perbedaan KKN tematik, KKN terpadu, dan KKM. Mungkin Oke, saya jawab yang saya tahu ya. Yang saya tahu itu KKN tematik dan KKM MBKM. Kalau KKN terpadu itu setahu saya ya KKN yang dikeluarkan oleh LPPM, jadi yang reguler, yang biasa itu KKN terpadu. Kalau KKN tematik itu yang KKN program, sebenarnya juga program MBKM, tapi yang basisnya itu adalah memiliki tema-tema tertentu. Nah, bisa kemarin juga ada salah satu wacana kegiatan KKN tematik itu juga diintegrasikan dalam program inovasi. Jadi tematiknya adalah literasi dan numerasi dasar. Ada wacana seperti itu. Nah, salah satunya begitu. Jadi kalau KKN tematik ya memang punya tema-tema tersendiri. Tapi mungkin nanti juga bisa ditanyakan lebih lanjut kepada Pak Kajur, karena sejujurnya saya tidak terlalu paham soal KKN ya, karena saya juga belum menjadi DPL untuk KKN. Jadi untuk program KKN itu saya kurang menguasai. Cuma yang setahu saya sih seperti itu. Kalau KKN dan BKM jelas ya. Jadi kalau KKN dan BKM berarti kalian ikut semacam program KKN Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang harus seleksi nasional. Itu nanti kalian bikin akun dulu di Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai mahasiswa, masukin NIM aja, nanti kalau misalkan sinkron dengan PDDP langsung otomatis nama kalian muncul. Kemudian kalian isi dulu data, kemudian daftar sebagai KKN MBKM. Nanti biasanya penempatannya itu nanti akan di daerah asal. Jadi misalkan kalian KTP-nya Sumbawa, nanti kalian penempatan KKN juga di Sumbawa. Seperti itu. Biasanya begitu. Itu yang saya tahu soal 3 tipe KKN. baik, terima kasih. Mungkin teman ada yang ingin bertanya? Izin moderator bertanya. Gini Pak, izin Ya, Pak Rizky. tanya, mungkin masih sama kayak KKN tadi Pak, tapi ini terkait kebetulan kemarin ada kakak tingkat juga yang bertanya, banyak bertanya. Ini mengenai masalah pemilihan KKN Pak. Kan katanya ada namanya KKN terpadu dan ada KKN tematik. Nah, kemarin ada kakak yang bertanya tentang pemilihannya, kan di LP di link yang dikirim kemarin yang di sana kan sudah ada pilihan. Nah, namun ternyata tidak ada KKN terpadu di sana Pak. Sedangkan banyak cutting yang bertanya apakah tahun ini akan ada KKN terpadu atau tidaknya, karena banyak dari cutting yang ingin memilih itu. Nah, akhirnya saya coba tanya WD1 juga, Pak Wadek 1, kata Bapak Wadek 1, untuk KKN terpadunya itu tetap ada, untuk tahun ini tetap ada. Akan tetapi ternyata setelah dibuka sama kakak-kakak itu tidak ada di pilihannya Pak, di link itu. Sedangkan mereka tuh ingin mengambil KKN terpadu, bukan KKN tematiknya Pak. Nah, itu apakah memang KKN terpadu ini memang ada atau tidaknya di tahun ini, ataukah mungkin dari link tersebut yang mungkin ada kekeliruannya, mungkin salah atau lupa menaruh pilihan untuk KKN terpadunya, atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Yang seperti saya bilang tadi, saya kalau soal KKN kurang paham ya. Jadi apakah memang KKN terpadu itu ada tahun ini atau enggak, ini saya nggak bisa jawab pasti. Cuman seharusnya sih kalau Pak BD1 sudah bilang ada, berarti kemungkinan ada. Kalau tidak dibuka sekarang, ya mungkin sistemnya masih disiapkan oleh LPPM. Tapi ini asumsi saya sendiri dulu. Saya nggak tahu bagaimana penjelasannya, karena saya juga tidak pernah tanya ke siapa-siapa, karena saya juga seperti saya bilang saya bukan DPR, jadi saya tidak punya kepentingan untuk mengetahui soal KKN. Jadi saya nggak tahu jawabannya apa. Cuma kalau Pak WD1 sudah bilang ada, seharusnya memang ada. Tapi kalau di websitenya tidak ada, bisa jadi dua. Pertama, memang belum dibuka untuk yang KKN terpadu pendaftarannya, atau yang kedua memang di sistemnya LPM belum siap.
Jadi sebenarnya programnya ada, tapi di sistemnya belum ada pilihannya. Seperti itu. Jadi antara dua itu sih. Mungkin jawabannya. Terima kasih Pak. Oke, Rizky. Nah, satu lagi Pak. Gimana? Izin moderator. Gini Pak. Gimana? Kira-kira nih Pak, kan sudah banyak yang vaksin nih Pak. Kita mahasiswa UNRAM sudah banyak yang vaksin. Kira-kira ada kemungkinannya tidak kita yang mulai dari semester 3 dan seterusnya itu akan diberikan offline Pak? Karena banyak sekali saya dengar dari teman-teman juga yang mengeluh, kenapa kita tidak offline? Sedangkan kita sudah pada vaksin semua, kata teman-teman. Nah mungkin apakah sudah ada mungkin berita-berita untuk kita offline di yang semester 3 ke atas itu. Terima kasih Pak. Oke, jadi kalau soal itu ya, sebenarnya keinginan untuk offline itu sudah ada dari semester lalu. Jadi tahun 2020 yang ganjil 2020-2021 itu sebenarnya sudah pengen offline. Tapi ternyata banyak dari dosen-dosen fakultas terutama FKIP itu yang terindikasi positif, sehingga opsi offline itu menjadi agak sedikit menakutkan gitu, karena ternyata banyak dosen FKIP yang sendiri yang kena, terus akhirnya mundur. Kemudian untuk untuk semester ini itu sebenarnya kemarin sudah ada wacana untuk blended, jadi diberikan kesempatan untuk dalam 1 minggu itu 3 kali tatap muka. Terserah di hari apa, mata kuliahnya apa, saya kurang tahu juga. Yang jelas seminggu itu diberikan kesempatan 3 kali tatap muka. Cuman itu pun juga masih terganjal dengan izin dari Satgas Covid UNRAM. Jadi sebenarnya untuk untuk FKIP itu sebenarnya sudah punya wacana untuk semester ini yang baru ini genap nih, ganjil yang baru ini itu sudah mau blended, jadi campuran gitu ya, kadang online, separuh lagi offline gitu. Cuman memang masih belum dapat izin dari Satgas Covid UNRAM. Nah, kalau misalkan karena begini, perlu saya jelaskan. Banyak dosen-dosen dari UNRAM, termasuk yang kemarin yang cukup banyak karena di PKSD juga, seperti Bu Isna, Bu Isti, kemudian Bu Amal, kemudian ada juga Bu Dia, kemudian dan beberapa dosen yang lain, itu posisinya terpapar ketika sudah vaksin 2 kali. Nah itu mengindikasikan bahwa vaksin 2 kali itu masih belum bisa menjamin penularan itu bisa tidak terjadi ketika offline, seperti itu. Jadi kalau saya kurang tahu sih bagaimana diskusi yang terbentuk antara pimpinan, maksud saya dari mungkin Kaprodi, Dekanat gitu dengan Satgas Covid-nya, tapi sepertinya untuk offline, benar-benar offline sih berat menurut saya. Dan memang sih kuliah online ini nggak asik, tapi cuman sih kalau saya bilang ya jangan terlalu banyak berharap, itu aja sih. Karena kemungkinan besar kalau untuk offline itu masih berat di masa-masa sekarang. Mungkin masih butuh 1 atau 2 semester lagi baru nanti bisa mungkin kalau ngelihat situasinya seperti ini ya. Cuma sih ya semoga bisa lebih cepat lebih baik lah gitu. Misalkan mungkin semester depan bisa mulai offline gitu. Cuman sih kalau menurut saya jangan terlalu banyak berharap, karena ya kalau terlalu banyak berharap terus nggak kejadian juga sakit hati kan. Jadi sih mending realistis aja gitu kan. Karena memang kasusnya seperti itu, banyak yang sudah vaksin 2 kali tapi tetap terpapar. Jadi kalau mahasiswa berargumen sudah vaksin dan berharap offline itu masih belum cukup kuat untuk meyakinkan mungkin Satgas Covid untuk membuka
kelas offline seperti itu. Perlu ada argumen lain yang mungkin lebih kuat gitu. Seperti itu sih menurut saya. Itu Rizky. Oke. Terima kasih Pak. Sip. Nurlaina. Oh sorry, moderator. Terima kasih Bapak. Satu pertanyaan lagi ya. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Satu lagi. Ya, mungkin kalau tidak ada, masih ada satu pertanyaan lagi ini Bapak. Oke, yuk sikat. Apakah ada persyaratan bagi mahasiswa atau mahasiswa yang mata kuliah lebih? Persyaratan yang mata kuliah Untuk mengambil mungkin ada persyaratan untuk mengambil apa? Sorry. mata kuliah lebih Bapak, lebih Oh. KS. Mata kuliah tambahan. IPK-nya jangan sampai jeblok pertama. Jadi salah satu prasyarat untuk bisa mengambil SKS lebih itu berarti kalian di atas 3. Jadi misalkan 3,2, 3,1 itu kayaknya baru boleh. Yang jatahnya 20 SKS jadi 24 SKS. Jadi kalau misalkan kamu IPK-nya di bawah itu, ya jangan berharap dapat kesempatan untuk ambil mata kuliah lebih. Kalau kamu mau lulus lebih cepat dengan jalan menghabiskan mata kuliah di semester 3, 4, 5, 6 gitu, ya pastikan IP kamu tetap bagus di atas, ya setidaknya di atas 3,2 lah, untuk meyakinkan pihak program studi mengizinkan kalian untuk ngambil SKS lebih. Kalau misalkan ngambil 20 SKS saja kalian udah keteteran, ya masa mau dikasih 24 kan nggak mungkin. Jadi pastikan IPK-nya bagus, kemudian saya pikir nggak ada syarat yang lain ya. Ini setahu saya nggak ada syarat lain. Syarat untuk ngambil mata kuliah lebih ya hanya di di IPK yang memenuhi syarat. Selama IPK kalian memenuhi syarat ya nggak ada masalah untuk ngambil SKS. Seperti itu. Cuma mungkin nanti di semester tertentu ya, kalau semester 3 kayaknya belum boleh sih. Kayaknya mulai dari semester 4, 5, 6 baru boleh ngambil mata kuliah lebih. Dan setahu saya mata kuliah pilihan itu semua diletakkan di semester 5 dan 6. Jadi tahun ketiga baru di sana ada mata kuliah pilihan. Nah itu di situ kalian punya kesempatan untuk ambil kayak sebanyak-banyaknya. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Sedikit pesan saya terkait dengan mata kuliah pilihan tadi. Kalian juga punya opsi untuk ngambil mata kuliah di tempat lain. Ini berlaku untuk mahasiswa semester 5 ke atas. 5, 6, 7 itu punya kesempatan untuk ngambil mata kuliah PTK atau mata kuliah pembelajaran matematika, SD gitu-gitu di program studi perguruan tinggi yang lain. Nah, kita punya mitra itu UNS dan Unsida sama UAD. Jadi kalian punya opsi itu. Jadi kalau kalian misalkan pengen merasakan sensasi berkuliah dengan dosen dari luar program atau luar PGSD, kalian bisa ikut program pertukaran mahasiswa, dan itu tidak ada seleksinya. So semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak dari kalian ikut itu semakin bagus buat Podri. Jadi nggak akan ada diseleksi. Kalau misalkan ada 3 kelas ya kita kirim 3 kelas, 4 kelas ya 4 kelas seperti itu. Jadi mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lain juga yang masih semester 5, 6 dan 7, supaya nanti kalau misalkan memang ada keinginan untuk ambil mata kuliah di perguruan tinggi yang lain bisa ikut mendaftar di pertukaran mahasiswa. Tapi harus sebelum mulai begini. Kalau begini kan udah nggak bisa nih karena kalian udah mulai kuliah. Nanti untuk semester depan dari bisa dari semester 6. Gitu. Terus kalau mau ngambil di program studi lain juga ada. Kita PGSD itu mitranya program studi pendidikan sosiologi dan PPKN. Jadi kalau misalkan kalian sama kimia juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen misalkan ngambil PTK tapi PTK-nya di kimia itu boleh, atau ngambil PTK di sosiologi juga boleh. Jadi
kita punya mitra itu, tiga prodi itu. Jadi kalau kalian punya pilihan bisa ngambil di prodi yang lain tapi satu PT, atau di prodi PGSD yang sama tapi di perguruan tinggi yang berbeda. Nah, seperti itu. Kalian punya opsi ya di Unsida, UNS, dan WADE. Seperti itu. Oke. Mungkin ada closing statement dari Bapak sebelum kita menutup. Oke, jadi terima kasih moderator. Closing statement saya sih, yang pertama, kondisi pandemi, kondisi pembelajaran online memang tidak ideal dan tidak kondusif untuk kuliah. Kita semua tahu itu. Dan itu tidak cuma dirasakan oleh mahasiswa, tapi juga dirasakan oleh dosen. Dosen juga lebih senang kalau misalkan mengajar kalian secara tatap muka. Ya, pertama lebih mudah, kemudian lebih menyenangkan, tidak membosankan, tidak ada masalah koneksi internet atau bla 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 dan sebagainya. Tapi karena memang kondisinya seperti ini, ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, kan ya. Kita tinggal bisa menikmati kondisi ini dan beradaptasi aja dengan baik. Ya, salah satu bentuk adaptasinya ya dengan menikmatinya dan dengan mencari tahu gimana cara dan metode terbaik untuk mengikuti perkuliahan dan menjalani perkuliahan secara online. So, kalau menurut saya sih tetap semangat aja. Semoga tidak ada sarjana COVID. Karena kalau dari semester 1 sampai semester 8 itu harus online, aku nggak kebayang sih itu. Betapa kasihannya tidak merasakan duduk di bangku perkuliahan. Iya, benar Pak. Udah SMA angkatan gempa, masa kuliah angkatan corona lagi Pak. Jadi ya semoga pandemi itu cepat berakhir dan tetap yang penting itu dijaga semangatnya. Nah, ini pesan saya buat kalian yang masih maba dan mungkin masih di semester awal, dan mungkin untuk kakak angkatan juga. Yang paling penting itu adalah maintenance, pemeliharaan semangat itu. Jadi percuma kalau kamu di semester 1, 2 ngegas, kamu 1, 2, 3 itu bagus banget, itu kamu tinggi, semua kegiatan kamu ikuti, semua kamu lihat, tapi nanti di semester 4, 5, 6, 7 kamu drop. Nah, itu percuma. Yang paling penting adalah tetap menjaga bahwa kamu tuh apinya tetap segitu. Mungkin kamu di awal nggak sampai 9, 6 atau 7, it's okay gitu. Yang penting tetap konstan, 6, 7, 6, 7, naik sedikit demi sedikit. Nah, itu yang paling penting. Dan itu mungkin sering dilupakan oleh terutama yang aktivis-aktivis HMPS ini. Jangan sampai pengalaman saya di HMPS, saya juga dulu hima, kalau di matematika dulu namanya hima. Dan itu banyak teman-teman saya yang jatuh di skripsi karena energinya sudah dihabiskan ketika menjadi anggota organisasi. Dan jangan sampai seperti itu kan. Tetap dijaga apinya, maintenance apinya baik-baik, gitu. Pelihara apinya baik-baik dari awal sampai finish. Ingat, garis finish itu di semester 8. Jadi bukan di semester 7, bukan di semester 6. Kamu harus tetap menjaga konsistensi apimu itu tetap berkobar ya sampai semester 8. Jangan sampai mati. Itu aja sih. Jadi pesan saya buat kalian, tetap jaga semangatnya meskipun kondisinya tidak menyenangkan. Jadilah orang yang adaptif gitu, adaptasi kondisi seperti ini, tetap bisa survive, struggle, kayak gitu-gitu. Jangan sampai jadi orang yang mati, mudah lemah, mudah drop. Aduh, ini karena pandemi, aduh udahlah dia persetan dengan nilai, pokoknya ini semua karena pembelajaran online. Jangan kayak gitu. Jangan salahin pembelajaran online-nya, salahkan diri kalian sendiri. Kemudian pahami bahwa dosen juga ada yang kesulitan. Saya yakin pasti kalian juga akan menemui beberapa masalah dosen yang tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Kalian harus bisa memahami karena memang ini bukan zamannya. Kalian mungkin lebih mudah belajar,
tapi tidak untuk Bapak Ibu dosen, terutama yang senior. So kalian harus bisa mengerti, kalian harus bisa menghormati itu. Kalian harus tetap bisa memahami, oh ya memang ini susah, oh ya memang ini berat, gitu dan sebagainya. Saya pikir itu pesan saya buat kalian, semoga ini pasti pria dan wanita kesepian karena malam minggu masih ikut Zoom meeting. kalau kalau punya pasangan tentu malam minggu tidak ikut Zoom meeting ini. Jadi ya cari pasangan lah, masih muda. Itu juga salah satu cara menjaga api itu tetap menyala. Oke, saya pikir itu sebelum saya ngalor gitu, ini sudah ngantuk saya dan mic kayaknya udah mau tutup. Jadi saya kira mungkin saya nanti setelah ini langsung pamit. Silakan nanti ditutup oleh moderator. Semoga kegiatan ini tetap itu tadi dipelihara, tetap ada. Amin. Bisa berlangsung dalam waktu yang lama gitu, supaya nanti turun-temurun buat adik-adik tingkat juga yang masih kalau masih maba-maba bisa meneruskan perjuangan dari kakak-kakaknya, supaya nanti kalau misalkan ada masalah-masalah itu antara dosen dan mahasiswa itu bisa saling sama-sama tahu. Jadi tidak hanya mahasiswanya gerundel di belakang, dosennya juga ini mahasiswa kok gini-gini, enggak kayak gitu. Jadi kita bisa saling sharing, saling diskusi gitu kalau ada masalah. Oke, saya pikir itu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah mengundang saya untuk menjadi pemateri. Semoga nanti kita punya kesempatan untuk bertemu kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin live ya. Terima kasih. Baik teman-teman, demikianlah kegiatan Ngobardos kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan pada malam hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Terima kasih Kak Diana. Terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh lab teman-teman. Fikri kok jadi cewek? Guys, masih di recording ya, jangan macam-macam. Bah. Wih, Pak Kabit.